Hai, selamat datang di Ina Kirana Channel. Di video kali ini aku mau buat roti sobek yang super lucu, cute sekali. Dan ini tuh teksturnya lembut, enak pastinya. Terlebih lagi buat itu simple, hanya diaduk-aduk aja tanpa menggunakan mixer sama sekali. So buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu. Dan ayo kita mulai buat roti sobek enak ini. Yang pertama, siapkan air putih hangat kukuh ya, jadi jangan air mendidih. Kemudian masukkan gula pasir. Selanjutnya masukkan ragi instan, lalu diaduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian biarkan dulu hingga berbuih kurang lebih 10 hingga 15 menit ya. Nah, nanti ini wadahnya ditutup aja pakai kain atau pakai piring ya. Kemudian biarkan berbuih. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu. Nah, aku menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Kemudian ini diaduk rata dengan campuran ragi instan yang sudah berbuih ya. Itu menandakan bahwa raginya masih aktif. Nah, ini diaduk rata dulu sampai buihnya hilang, kemudian masukkan ke dalam terigu. Nah, aku saranin untuk memasukkan cairan ini sedikit demi sedikit ya, karena untuk terigu itu beda merek, beda juga kadar kelembapannya. Jadi untuk takaran airnya bisa lebih, bisa kurang dari resep ya. Jadi disesuaikan aja ketika mengaduknya ini, mencampurkan airnya, dilihat konsistensinya. Kalau misalnya sudah cukup kelembapannya, maka tidak usah dikasih lagi. Nah, setelah adonannya ini sudah tidak terlihat lagi terigunya, kemudian masukkan garam dan masukkan juga mentega yang sudah dilelehkan. Kalau mau lebih ekonomis bisa diganti dengan margarin ya untuk menteganya. Nah, ini diaduk pakai spatula aja ataupun pakai sendok kayu, jadi nggak usah pakai mixer. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen buat roti tapi belum punya mixer atau punya mixer tapi males ngeluarinnya, nah boleh pakai resep ini aja ya, lebih gampang. Jadi cuma diaduk-aduk aja. Nah guys, ini supaya memastikan rata ya, aku lanjutkan menguleninya ini dengan pakai tangan. Nah, jadi nggak usah dibanting-banting adonannya, cukup di folding aja atau dilipat-lipat ya seperti yang terlihat di video. Nah, ini santai aja deh pokoknya ngerjainnya, nggak usah pakai dibanting-banting segala ininya adonannya ya. Nah, ketika sudah rata nih seperti ini, sudah tidak terlihat lagi menteganya ya, kemudian akan aku istirahatkan kurang lebih 20 menit, ditutup ya pakai kain bersih atau pakai plastik wrap. Nah, setelah 20 menit ini akan aku folding lagi ya, jadi dilipat lagi adonannya. Jadi ini sudah mulai kalis elastis ya guys. Kemudian setelah di folding seperti ini beberapa kali, aku akan lanjut mengistirahatkannya sampai mengembang 2 kali lipat kurang lebih 25 hingga 30 menit. Nah, jangan lupa ditutup ya. Nah, selanjutnya ini sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian aku akan kempiskan adonannya. Nah, ini sudah kalis elastis ya, jadi glutennya sudah terbentuk secara alami, tidak perlu dibanting-banting ataupun pakai mixer ya. Kemudian aku akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Per satu adonannya ini beratnya kurang lebih 55 gram. Nah, kemudian dibulet-buleti lalu di rounding, jadi biar nanti seratnya itu bagus dan tidak ada udara atau gas di dalam adonannya yang membuat nanti rotinya menjadi bolong-bolong setelah dipanggang ya. Akan ditata di dalam loyang ya. Nah, seperti yang terlihat di video. Kemudian istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, ditutup pakai kain bersih atau pakai plastik wrap. Selanjutnya, setelah mengembang 2 kali lipat, nah ini akan aku oles dengan menggunakan susu cair ya. Kalian bisa menggunakan kuning telur kalau mau hasilnya itu lebih coklat. Tapi karena nanti ini akan aku gambar bagian atasnya, nah jadi biar nanti gambaran aku tuh lebih jelas, jadi aku tidak menggunakan kuning telur lagi ya. Jadi hanya susu cair aja. Lanjut guys, setelah dioles susu cair, kemudian aku langsung menggambar aja nih pakai dark cooking coklat yang sudah dilelehkan, kemudian masukkan ke dalam piping bag. Nah, tinggal dibuat deh tuh karakter emoticon yang lucu-lucu itu ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian langsung aja dipanggang 180 derajat kurang lebih 18 hingga 20 menit hingga matang.
Selanjutnya ini dia sudah matang, langsung bisa dikeluarkan dari loyang ya, ditaruh di cooling rack biar dia dingin. Nah ini hasilnya tuh lembut sekali, saudara-saudara, kalian harus mencobanya di rumah. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba, dadah.